Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luar biasa berupa nikmat manisnya iman, indahnya Islam. Nikmat masih diberikan kesehatan dan juga masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Bahkan saking banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'du ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Namun tentunya tugas kita yaitu senantiasa mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan yang malah meninggalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang dimana jika kita beribadah di dalamnya maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, tujuan utama kita diciptakan, tujuan utama kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah. Maka ingatlah tugas kita di dunia ini untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan semangat kita ketika beribadah? Bagaimana caranya? Maka di sini Ana mengutip 2 poin penting bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama, agar kita bisa lebih semangat melakukan ibadah, yang pertama adalah dengan mengingat kematian. Karena insya Allah dengan kita mengingat kematian, dengan kita ingat kematian, insya Allah kita akan lebih semangat dalam beribadah. Maka coba bayangkan, jika hari ini kita meninggal, jika detik ini kita meninggal, apakah kita sudah siap? Apakah amal kita sudah cukup? Bukankah dosa kita lebih banyak daripada pahala kita? Bukankah kita lebih senang melakukan maksiat daripada ibadah? Maka mari, saya mengajak kepada antum semua, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Maka salah satu caranya adalah dengan mengingat kematian. Karena ingat, jika ajal kita telah datang, maka mustahil untuk kita bisa menunda sedikit pun. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal, dan apabila ajalnya telah datang, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Maka coba kita bayangkan, jika hari ini kita meninggal, jika detik ini kita meninggal, apakah kita sudah siap? Maka teruslah mengingat kematian. Dan ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena insya Allah dengan kita mengingat kematian, insya Allah otomatis kita akan lebih semangat dalam melakukan ibadah kita. Insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan mengingat beberapa keutamaan saja. Ingat, cukup beberapa saja. Karena insya Allah dengan kita mengingat beberapa keutamaan dari bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan lebih semangat dalam meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena pada hakikatnya, manusia itu akan semangat melakukan sesuatu karena tahu balasannya. Ingat, manusia itu akan semangat melakukan sesuatu karena tahu balasannya. Contohnya, ada seseorang
yang bekerja di suatu tempat, tapi dia tidak tahu berapa balasannya, dia tidak tahu berapa gajinya. Apakah orang itu akan semangat? Tentu tidak. Tapi jika orang itu bekerja di suatu tempat dan dia tahu berapa balasannya, dia tahu berapa gajinya, maka otomatis insya Allah orang itu akan semangat. Maka ibadah pun seperti itu. Dengan kita mengetahui balasannya, dengan kita mengetahui beberapa keutamaannya, insya Allah kita bisa lebih meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Maka di sini Anda pun akan memberikan info kepada antum, ada 2 keutamaan penting di bulan suci Ramadan. Cukup 2 saja. Tentu masih banyak keutamaan lainnya, tapi di sini saya hanya mengutip 2 poin penting saja. Yang pertama, keutamaan dari bulan suci Ramadan yang pertama adalah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat 5 waktu, lalu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, maka di antara itu dosa-dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mereka tidak melakukan dosa besar. Bayangkan, salat 5 waktu di antara Jumat ke Jumat dan di antara Ramadan ke Ramadan, maka insya Allah di antara itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung bagi kita semua yang hari ini sampai detik ini masih bisa berkesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Karena apa? Dengan kita memasuki bulan Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu hadis yang mungkin sering kita dengar yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyamul lail, entah itu tarawih ataupun salat tahajud dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung bagi kita semua yang sampai hari ini kita masih bisa berpuasa, sampai hari ini kita masih bisa salat tahajud, masih bisa salat tarawih. Karena insya Allah dengan kita berpuasa, kita qiyamul lail, maka dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keutamaan yang pertama, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Lalu yang kedua, keutamaan yang kedua dari bulan suci Ramadan adalah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beribadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti ibadah wajib dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dan barang siapa yang beribadah wajib di dalamnya, maka pahalanya seperti melakukan 70 kali kewajiban dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bayangkan, jika kita beribadah sunnah saja, kita sudah dinilai pahala ibadah wajib. Dan ibadah wajib pahalanya seperti melakukan 70 kali kewajiban. Maka sungguh beruntung bagi kita semua yang sampai hari ini, sampai detik ini masih bisa beribadah. Kita bisa membaca Quran, kita masih bisa sholat, kita masih bisa bersedekah. Karena insya Allah semua aman kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, kata Rasul apa tadi? 10 sampai 700 kali lipat. Pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita ingat selalu, dengan kita mengetahui hadis ini, insya Allah kita bisa lebih semangat, kita bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, maka itulah 2 keutamaan penting dari bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi apa? Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita tingkatkan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Lalu ada yang bertanya, lalu ibadah apa saja yang harus kita tingkatkan? Ibadah apa saja yang harus kita maksimalkan di bulan suci Ramadan? Maka di sini saya mengutip 5 ibadah penting yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tentu salat. Nah,
Kenapa? Salat yang agama. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan kuantitas dan juga kualitas kita dalam salat-salat kita. Kualitas dalam artian kekhusyuan kita ketika salat. Lalu yang pertama, salat apa tadi? Salat meningkatkan kekhusyuan kita ketika salat. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan ketika salat? Bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk ketika salat? Maka di sini ada 4 cara penting. Ada 4 cara penting agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan ketika salat. Dan cara ini Anda dapatkan dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi bukan dari aneh, tapi dari Ustadz Adi Hidayat. Ada 4 cara penting agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan ketika salat. Yang pertama, yaitu dengan mempersiapkan diri kita sebelum azan dikumandangkan. Karena dengan kita mempersiapkan diri kita sebelum azan dikumandangkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan kita dalam salat. Karena salah satu ciri kita serius, salah satu tanda kita serius ketika kita salat, yaitu dengan mempersiapkan diri kita sebelum azan dikumandangkan. Misal, azan zuhur jam 12 misalnya. Lalu jika kita ingin mendapatkan kekhusyuan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dari sebelum itu. Misal, azan jam 12, maka kita mempersiapkan diri dari jam 12 kurang 10. Karena insya Allah dengan kita mempersiapkan diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan kita ketika sholat. Karena ingat, mempersiapkan diri itu tanda kita serius. Contohnya, jika kita ujian misalnya, jika kita serius melakukan ujian, pasti kita mempersiapkan diri. Kita belajar, kita baca-baca lagi, kita tanya-tanya lagi yang nggak tahu. Kenapa? Karena kita serius, maka kita akan mempersiapkan diri. Maka sholat pun seperti itu. Jika kita serius, kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, maka kita harus mempersiapkan diri sebelum azan dikumandangkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar kita mendapatkan kekhusyuan ketika sholat adalah dengan memakai pakaian terbaik. Karena ingat, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaik ketika kamu hendak melakukan salat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan kekhusyuan ketika salat, maka pakailah pakaian terbaik yang wangi, yang bersih, yang rapih. Karena insya Allah dengan kita memakai pakaian yang rapih, yang bersih dan juga wangi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan ketika sholat. Kita saja ketika diundang oleh pejabat misalnya, atau diundang acara pernikahan, pasti kita memakai pakaian terbaik. Masa kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diundang oleh yang menciptakan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Masa kita masih memakai pakaian kurang baik? Maka jika kita ingin mendapatkan kekhusyuan, maka pakailah pakaian yang terbaik. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga, yaitu dengan memahami apa yang kita baca. Bahkan diwajibkan bagi kita memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita ucapkan ketika sholat. Coba renungkan, dari kecil sampai sekarang, dari pertama kali sholat sampai sekarang, berapa kali kita paham apa yang kita baca? Apa belum paham? Astagfirullahaladzim. Maka coba pahami apa yang kita baca, pahami apa yang kita ucapkan ketika sholat. Karena insya Allah dengan kita memahami, maka otomatis akan meningkatkan kekhusyuan kita ketika sholat. Karena sholat adalah salah satu cara berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil jika kita berinteraksi, jika kita ngobrol, tapi kita tidak paham. Sungguh mustahil. Maka jika kita ingin benar-benar berkomunikasi, maka pahamilah apa yang kita baca. Karena dengan kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, insya Allah kita bisa lebih khusyuk. Insya Allah. Lalu yang keempat, agar kita mendapatkan kekhusyuan kita ketika sholat adalah dengan menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir. Anggaplah bahwa itu adalah sholat terakhir. Bayangkan, kita sholat, detik itu juga kita meninggal. Atau bayangkan, ketika sholat, ba'da sholat kita meninggal, kita bayangkan kalau kita meninggal. Karena insya Allah, dengan kita menganggap bahwa itu adalah sholat terakhir, maka otomatis akan meningkatkan kekhusyuan kita ketika sholat. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda yang artinya, salatlah kalian sebagaimana salat terakhir kalian. Maksudnya apa? Bayangkanlah
bahwa itu adalah salat akhir kalian. Maka itulah 4 cara agar kita mendapatkan kekhusyuan kita ketika salat. Yang pertama tadi apa? Mempersiapkan diri kita sebelum azan dikumandangkan. Yang kedua, dengan memakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga, dengan memahami apa yang kita baca. Dan yang keempat, dengan menganggap bahwa itu adalah salat terakhir. Maka insya Allah dengan kita mempraktekkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan ketika salat. Insya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, selain kita harus memperhatikan kualitas, yaitu kekhusyuan, kita pun harus memperhatikan yang namanya kuantitas. Apa itu kuantitas? Yaitu dengan untuk senantiasa meningkatkan ibadah sunnah, salat tahajud, salat syuruk, salat duha, salat rawatib, dan juga salat tarawih. Maka di sini pun Anda akan memberikan beberapa keutamaan dari salat-salat yang tadi Anda sebutkan. Yang pertama, salat tahajud Rasul. Yang paling utama setelah salat wajib adalah salat tahajud. Masya Allah. Lalu Rasul pun pernah bersabda yang artinya, lakukanlah sholat tahajud, karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Itu sholat tahajud. Lalu sholat syuruk. Apa keutamaan sholat syuruk? Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu berzikir sampai terbitnya matahari, dan dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh dan haji sempurna, sempurna, dan sempurna. Ini kata Rasul, bukan kata anak. Maka jika kita sholat berjamaah, kita zikir sampai matahari terbit, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Ini kata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan wanita? Dengan wanita bisa berjamaah di rumah. Lalu sama, berzikir sampai matahari terbit dan sholat 2 rakaat, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Insya Allah. Lalu sholat duha. Kita pun harus meningkatkan sholat duha. Minimal 2-4 rakaat. Minimal. Aneh nggak nyuruh 8 rakaat. Enggak. Minimal 2 rakaat. Minimal 4 rakaat kita sholat duha. Keutamaan dari sholat duha sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membiasakan atau menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, kata Rasul tadi apa? Jika kita membiasakan menjaga sholat duha minimal 2 rakaat, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi bagi siapa saja yang tak pernah melakukan sholat duha. Kita itu punya waktu sekitar 5 jam untuk itu sholat qobliyah dan juga ba'diyah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, hamba sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Rasul menjelaskan, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap harinya, qobliyah dan ba'diyah, maka akan dibangunkannya rumah di surga. Bayangkan, jika kita istiqomah melakukan sholat sunnah, maka insya Allah kita akan mendapatkan rumah di surga. Dan apa saja 12 rakaat itu? Nih, akan disebutkan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ba'da isya. 12 rakaat. Aneh ulang, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan juga 2 rakaat ba'da isya. Insya Allah dengan kita menjaga 12, ini kata Rasul bukan kata anak. Maka mari kita tingkatkan rawatib kita.
Lalu yang terakhir, salat terakhir yang harus kita tingkatkan, yaitu salat tarawih. Nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, melaksanakan qiyamul lail, entah itu tarawih ataupun tahajud, dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semua di sini insya Allah masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan lain, keutamaan seperti beribadah semalam. Barang siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai sholat, maka untuknya dicatat seperti beribadah semalam. Bayangkan, kita sholat taraweh cuma 8 rakaat, cuma 11 rakaat, tapi pahala kita dicatat seperti melakukan ibadah semalam full. Dan ini kata Rasulullah SAW. Maka itulah 5 ibadah sunnah yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi apa? Salat tahajud, salat syuruk, salat duha, salat rawatib, dan juga salat tarawih. Ikhwah fillah rahimakumullah, itulah poin pertama ibadah-ibadah yang harus kita tingkatkan, yaitu salat. Dengan kita meningkatkan kuantitas dan juga kualitas. Kualitas dalam artian kekhusyuan kita, dan kuantitas yaitu dalam artian memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Oke. Taib selanjutnya, ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Tentunya berpuasa, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dan jika kita beribadah dan jika kita berpuasa di dalamnya, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang harus kita perhatikan. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, bukan. Tapi juga harus meninggalkan apa-apa yang sia-sia dan juga meninggalkan maksiat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu adalah menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan kata-kata yang kotor. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan Rasul pun pernah bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka ketika berpuasa masih bermaksiat. Ketika berpuasa masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun pernah bersabda yang artinya, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa. Yang pertama, berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Ingat, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa. Yang pertama, berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Maka ketika kita berpuasa, ingat, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi kita pun harus menjauhi diri dari apa-apa yang sia-sia dan menjauhkan diri kita dari segala jenis kemaksiatan. Oke, itu yang kedua. Itu ibadah yang kedua yang harus kita tingkatkan. Lalu yang ketiga yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Entah itu menghafalnya, entah itu membacanya, entah itu mentadabburinya ataupun mengajarkannya, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita pun harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Entah itu menghafal ataupun membacanya. Lalu lebih baik menghafal atau membaca. Nah, mungkin di antara antum masih banyak nih yang bertanya-tanya, lebih baik membaca atau menghafal. Maka jawabannya adalah dua-duanya sama. Kalau bisa dua-duanya dilakukan. Karena ingat, yang Allah nilai itu, yang bernilai pahala itu
huruf-huruf yang kita baca, bukan dari berapa kali hatam, bukan dari berapa banyak kita hatam atau berapa banyak kita hafal, bukan, tapi dari berapa huruf yang kita baca. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, jika kita membaca satu halaman saja, sudah berapa huruf yang kita baca, sudah berapa pahala yang akan kita dapatkan. Maka sungguh beruntung bagi kita semua yang di sini, yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran, karena insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minimal ketika kita memasuki bulan Ramadan, minimal kita bisa hatam setidaknya 1 kali. Setidaknya. Mari kita contoh para ulama terdahulu. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bisa menghatamkan Al-Quran dalam sebulan 60 kali. Bayangkan, Imam Syafi'i dapat menghatamkan Al-Quran dalam sebulan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Dalam artian, dalam satu hari, beliau dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Lalu ada Imam Zuhair bin Muhammad Al-Marwazi rahimahullah. Beliau dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 90 kali. Bayangkan, Imam Zuhair bin Muhammad Al-Marwazi rahimahullah, beliau dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 90 kali. Dalam artian, satu harinya 3 kali hatam. Lalu, apa dengan kita? Kita bisa apa? Ya minimal kita bisa membaca, menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali. Afwan, ada telepon sebentar ya. Oke, udah. Minimal 1 kali hatam. Ingat, minimal 1 kali hatam. Dan bagaimana cara membagi waktunya? Nah, cara membagi waktunya agar kita bisa hatam Al-Quran dalam 1 bulan. Pertama, ingat bahwa 1 juz itu 10 lembar. Nah, lalu 10 lembar ini dibagi 5 waktu sholat. Maka setiap sholat pakailah 2 lembar. Kita baca 2 lembar. Misalnya, ba'da subuh 2 lembar, ba'da zuhur 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, lalu ba'da maghrib 2 lembar, dan ba'da isya 2 lembar. Maka insya Allah dalam 1 hari kita bisa membaca 1 juz. Dan kita jika istiqomah sampai akhir Ramadan, maka insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Walaupun 1 kali. Dan kalaupun antum bisa banyak, tafadhol, silakan. Alhamdulillah. Tapi minimal 1 kali hatam. Minimal. Jangan sampai kita nggak hatam. Oke. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya yang harus kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Kita meminta kepada Allah agar misalnya antum pengen punya hajat apa? Misalnya pengen kuliah di mana? Doa. Antum pengen apa? Doa. Antum minta kepada Allah agar diberikan itu semua. Dan ada beberapa waktu yang bisa kita maksimalkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika sahur, ketika berpuasa, ketika menjelang berbuka. Nah, 3 waktu ini bisa kita maksimalkan dengan memperbanyak doa. Karena insya Allah dengan kita memperbanyak doa, insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, adapun seperti ba'da salat, ketika Jumat sore, nah, di waktu-waktu ini pun insya Allah doa-doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Karena kekuatan doa ini sangat luar biasa. Salah satu contohnya, ini MC kita pada malam kali ini, Ustaz Iskariman. Beliau punya hajat, punya keinginan, yaitu ingin sekali kuliah di Madinah. Beliau ini berdoa dari kelas 7 sampai hari ini beliau berdoa, dan alhamdulillah karena kekuatan doa beliau keterima di Madinah. Alhamdulillah. Setelah 7 tahun penantian berdoa, meminta kepada Allah, Ustadz Iskan ini alhamdulillah mendapatkan rezeki apa? Mendapatkan info bahwa dia lulus ke Madinah. Kenapa? Ini ada kekuatan doa. Maka perbanyak doa, terutama di bulan suci Ramadan. Karena insya Allah dengan kita memperbanyak doa, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Allah pun berjanji kepada kita, jika kita beribadah, jika kita berdoa, maka insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kamu. Ini kata Allah. Allah telah menjelaskan, jika kita berdoa, maka insya Allah doa-doa kita akan dijabah. Dan ingat, jangan pernah meremehkan doa. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahui apa-apa. Maka ingatlah, teruslah perbanyak doa. Mintalah kepada Allah. Kita punya hajat apa? Minta. Kita pengen nikah? Minta. Kita doa. Kita pengen punya rumah? Doa. Kita pengen kuliah? Doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan. Itulah ibadah yang keempat yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ibadah yang kelima yang harus kita tingkatkan, yang harus kita maksimalkan di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ingat, sedekah yang paling utama adalah pada bulan suci Ramadan. Minimal sedekah kita yaitu dengan memberikan makan atau memberikan minum kepada orang-orang berbuka. Karena insya Allah dengan kita memberikan mereka yang berpuasa berbuka, insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala seperti mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah telah menjelaskan, jika kita memberikan buka, minimal segelas air putih kepada orang berbuka, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maka mari kita tingkatkan sedekah kita di bulan suci Ramadan minimal dengan memberikan makan kepada orang-orang berbuka. Itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, itulah 5 ibadah penting yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi apa? Salat kita. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak doa. Dan yang kelima, sedekah. Insya Allah dengan kita memperhatikan kualitas ibadah-ibadah tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.